Nanti ketika kita meninggal dunia dalam kubur, cuma 3 orang yang akan selalu mendoakan kita. Pertama orang tua, itu nggak bakal putus sebagai anak orang tua. Yang kedua teman hidup, istri atau suami. Yang ketiga anak. 3 ini dulu. Ini pun kalau istri kita soleh, anak kita soleh. Tergantung kitanya. Ketika kita masih hidup, ketika kita masih menjadi kepala keluarga, kita dididik anak istri kita untuk mendoakan. Kalau ketika kita masih menjadi kepala keluarga, masih menjadi suami, anak kita tidak pernah kita ajarkan berdoa, istri kita tidak pernah ajarkan kita berdoa karena orang yang sudah meninggal dunia. Ketika kita mati pun nggak bakal didoain. Karena di alam kubur nanti yang kita butuhkan itu bukan pisang goreng, bukan kopi, bukan apa? Ajrul sawab, kiriman pahala dan doa dari orang-orang yang masih. Maka beruntunglah kita yang punya anak, punya istri mau ikut soleh bareng kita. Ya kita juga belum soleh Pak, kita juga belum baik. Tapi yuk sama-sama bersama keluarga kita bentuklah nih supaya apa? Mau rajin ibadah, rajin doa. Tujuannya supaya apa? Ya supaya buat kita juga nanti. Ya, gitu. Beruntunglah sekali lagi orang-orang yang Allah kasih kesempatan untuk saja mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya seorang ayah itu contoh bagaimana. Itu contoh. Insyaallah. Karena gini, tidak dipungkiri bahwa cara kita berumah tangga hidup sekarang itu kan mengacu pada kehidupan orang tua kita dulu. Benar enggak? Waktu masih kecil dulu bapak kita bagaimana makan gitu kan? Ketika ada di masyarakat bagaimana? Itu paling tidak itu akan membentuk pola. Akan membentuk pola pikir kita bagaimana berumah tangga. Oh begini pasti membekas. Pasti membekas. Itu pun yang nanti akan dialami oleh anak kita untuk masa yang akan datang. Mungkin sekarang anak kita nggak ngomong, tapi itu akan membekas di dalam memorinya dan itu akan dicontoh ketika nanti mereka berkeluarga. Makanya berat menjadi seorang laki-laki, berat menjadi seorang suami. Itulah disebutnya lelaki itu pemimpin. Ya, kulukum rohin wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Mudah-mudahan istri dan anak kita serta harta kita miliki itu adalah amanat sifat Allah. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan amanat itu sehingga kita kembali kita bisa mempertanggungjawabkan amanat yang kita terima. Kita minta anak berarti minta amanat kan? Yang akan dipertanggungjawabkan. Kita minta harta itu adalah amanat. Semuanya adalah amanat. Insyaallah kita akan pertanggungjawabkan di hari-hari yang akan datang. Falau ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Lalu apa yang menyebabkan mereka itu tidak percaya dengan hari kebangkitan? Sudah banyak Allah kasih contoh. Kita sudah bahas kemarin tuh. Allah kasih contoh bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati. Kita sudah bahas kemarin kan? Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup. Contohnya apa? Telur keluar dari ayam, telur benda mati, ayam benda hidup, pluk keluar. Terus bagaimana mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Telurnya netes buat ayam. Itu gampang begitu. Semudah itu Allah membangkitkan dan menciptakan makhluk hidup. Dulu aja waktu kita belum ada bahannya Allah bisa, apalagi sudah ada bahannya, tinggal ditiupin doang hidupnya selesai. Kemudian juga Allah sudah gambarkan baik dalam Al-Quran menceritakan tentang bagaimana orang-orang Allah hidupkan dalam kubur. Ketika ada benih ditabur, siram air, tumbuh nggak benih? Rumput tuh depan rumah yang nggak pernah kita siram gitu kan, pas musim panas kemarin kan kering banget ya, wah mati rumput. Pas hujan kemarin mulai dong. Semudah itu Allah membangkitkan. Bahkan kemarin dulu lama saya lihat di YouTube ya Mas Ali. Jadi ada video tuh, entah itu benar atau enggak, kata editan. Jadi ada anak bayi meninggal, ya kan, meninggal. Tiba-tiba datang burung pipit atau burung kecil burung. Nah, hingga ini anak bayi yang meninggal itu udah jadi patok-patoknya Pak. Tuh. Ini bayi udah mati batu, hidup lagi.
Subhanallah. Allah kok sudah berkata gampang. Ya, Allah sudah berkata, tapi tinggal kita pun banyak. Nah, apa yang menyebabkan mereka itu mendustakan hari akhirat? Kenapa? Karena semua yang hidup pasti akan mati. Apakah setelah mati selesai? Enggak. Akan ada pertanggungjawaban. Maka Yaumiddin itu adalah hari penegakan. Hari akan dihitungnya amal. Gak mungkin rasanya ada orang yang nggak percaya dengan azab kubur, nggak percaya dengan siksa kubur. Logika berpikir begini, Pak. Kalaulah bapak tidak, kalau bapak bekerja pasti bapak akan dikasih gaji, kan gitu kan? Kalau nggak kerja pasti dipecat. Nah sekarang kenapa bapak diwajibin sholat? Karena kalau sholat nanti dapat pahala, nggak sholat dapat dosa. Apakah setelah kita mati nggak dihitung? Ya pasti dihitung. Allah tetapkan berbagai macam syarat, tidak boleh mencuri, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu. Kenapa itu diterapkan? Kalau tidak ada pertanggungjawaban, untuk apa Allah terapkan, Allah terapkan itu semua? Allah tetapkan karena memang nanti pasti ada pertanggungjawaban. Apa mau percaya menjawab ya terserah. Mau percaya silakan, nggak pun ya udah. Nah sekarang adil nggak rasanya ketika orang-orang bekerja sama yang tidak bekerja tapi sama-sama dapat gaji? Bapak nih kerja di sebuah perusahaan, masuk jam 8, pulang jam 4. Ada orang yang masuk jam 12, pulang jam 2, tapi gajinya sama, adil nggak? Itu sudah hukum. Allah tetapkan ini karena memang Allah sudah tetapkan bahwa Allah nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah. Allah itu sudah menjanjikan manusia dari 6.666 ayat Al-Quran. Berapa itu? Jadi 6.666 ayat Al-Quran, tidak kurang dari 1.000 ayat Allah berjanji kepada manusia. Dari 6.666 kurang lebih 1.000 ayat Allah yang isinya berjanji pada manusia. Banyak janji Allah kepada kita. Kalau Allah sudah janji pasti ditepati ya. Nah, kalau kita berjanji kadang-kadang masih kadang-kadang suka nggak tepat, kadang mengingkari gitu kan. Kalau Allah sudah janji pasti Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Apa janji Allah itu banyak. Salah satunya pertama Allah berjanji dalam Al-Quran surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah berjanji kalau kamu bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, pasti akan aku tambah. Itu janji Allah. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah pasti tambah tuh. Nikmat apa? Banyak. Allah kasih nikmat ya. Bagaimana cara kita bersyukur? Kan ini masalahnya. Kita semua mau bersyukur atas nikmat Allah, cuma nggak tahu caranya. Bagaimana cara bersyukur nikmat Allah? Kata ulama, tasarrufu bi ni'matillah fi sabilil mardatillah. Tasarrufu ni'amillah fi sabilil mardatillah. Menyalurkan semua nikmat-nikmat Allah fi sabilil mardatillah, pada jalan-jalan yang Allah ridhoi. Nikmat Allah sehat. Bagaimana cara menyalurkan nikmat sehat? Mumpung sehat, yuk ibadah. Mumpung sehat, yuk sholat. Mumpung sehat, yuk bantu tetangga. Mumpung sehat, yuk kerja bakti. Mumpung sehat, yuk kita puasa. Mumpung sehat, yuk ibadah haji. Banyak. Itu adalah tasarrufu, menyalurkan nikmat sehat kita dengan cara apa? Ibadah kepada Allah. Olahraga, main futsal, bisa ibadah? Bisa. Mumpung kita sehat, kita rawat badan kita untuk ibadah. Jadi futsal atau olahraga untuk menguatkan badan, niatin itu. Kalau badan kuat bisa ibadah, bisa bukan buat begadang. Wah, badan gua kuat. Biar kuat apa? Buat begadang. Salah, bos.